aku harus menghadapi orang-orang yang sok tahu, yang sering memberikan komentar atau saran yang tidak sesuai medis gitu ya, padahal nggak diminta. Dan kadang udah lama nih nyusuin, pas ditaruh di kasur, anaknya bangun lagi. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about hal-hal yang aku kurang suka saat menjadi ibu. I know, mungkin ini terdengar aneh atau mungkin untuk sebagian orang aku terkesan tidak bersyukur. Tapi segala hal itu kan pasti nggak semuanya kita suka ya. Ada aja sesuatu yang kita kurang suka atau kita merasa terganggu dengan hal tersebut gitu. Bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi di sini aku hanya berusaha untuk jujur bahwa memang ada hal-hal yang menurut aku berat gitu, yang menurut aku mengganggu atau yang aku kurang suka gitu loh saat menjadi seorang ibu. Well, langsung aja ya. Hal pertama yang aku kurang suka saat aku menjadi seorang ibu adalah ketika aku harus menghadapi tantangan menyusui. Untuk yang baru pertama nonton video aku, FYI, aku seorang ibu dengan satu anak. Jadi bisa dibilang ini adalah pengalaman pertama aku menjadi seorang ibu gitu ya. Dan anak aku itu DBF sampai usia 23 bulan lebih, menjelang 24 lah ya. Ya 2 tahun lah ya. Anyway, mungkin sebagian orang beranggapan aku berlebihan atau lebay gitu ya, karena gitu doang, wajar kali, semua orang juga ngalamin gitu ya. Tapi balik lagi, kondisi setiap orang itu kan berbeda ya. Yang menurut orang biasa aja, mungkin menurut orang lain itu luar biasa, atau bisa sebaliknya. Jadi hal tersebut menurut aku tuh lumayan menguras emosi gitu loh. Meskipun anehnya saat aku menjalani hal tersebut ya, saat aku menyusui itu, alhamdulillah ya aku bisa melewatinya, melewati tantangan-tantangan tersebut. Dan sebenarnya ya nggak sestres itu juga ketika menjalaninya gitu. Tapi saat aku sudah berhenti menyusui, ketika aku flashback gitu ya, aku merasa hal itu tuh sangatlah berat gitu loh. Dan aku kayak bersyukur banget, entah bagaimana gitu aku yang lemah ini bisa melewati itu. Kayak kalau inget itu tuh bisa jadi mimpi buruk gitu loh saat ini. Saat aku mengingat harus bangun pas tidur lagi nyenyak-nyenyaknya untuk menyusui ya, dan kadang udah lama nih nyusuin, pas ditaruh di kasur, anaknya bangun lagi. Dan ya udah harus disusuin lagi gitu loh. Ditambah kalau misalnya anak sedang sakit, kadang dia tuh maunya main terus gitu, meskipun sebenarnya dia nggak meminum asinya gitu, jadi cuma buat comforting aja biar nyaman gitu loh. Dan kalau misalnya aku lepas gitu ya, kadang itu nangis lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau, ya udah aku harus nenin dia yang walaupun dia nggak bener-bener minum asinya gitu loh, sampai dia merasa nyaman dan bisa tidur gitu. Belum lagi saat drama puting lecet pas anak lagi suka gigit-gigit itu loh. Itu bener-bener antara mau nyerah tapi masih pengen berjuang, itu gimana sih, Terus ada saat dimana anak aku itu mogok menyusu, padahal dia belum empasi. Itu juga membuat aku tuh galau, gundah gulana gitu loh. Tapi ya anehnya, meskipun dengan segala tantangan yang aku kurang suka gitu ya, dan menurut aku itu melelahkan dan berat, aku tetap berencana dan berkeinginan untuk DBF lagi saat aku punya anak kedua. Jadi ya memang rasa kurang sukanya itu ya sebatas itu gitu. Bukan berarti kurang suka atau merasa nggak nyaman jadinya nggak mau melakukannya lagi atau kapok gitu ya. Jadi nggak kayak gitu. Pasti banyak juga dari ibu-ibu di luar sana juga merasakan apa yang aku rasain sih, aku yakin. Oke, selanjutnya yang aku kurang suka juga saat menjadi ibu adalah ketika anak aku menyentuh-nyentuh wajahku yang sedang berjerawat. Jadi anak-anak itu kan ada yang sering menyentuh-nyentuh wajah orang tuanya ya, kayak memasukkan jarinya ke telinga gitu, korek-korek di hidung gitu ya. Nah, anak aku juga gitu. Jadi selain kadang risih juga ya, misal dipegang-pegang gitu kayak badut, kayak boneka apa gitu ya. Juga sakit banget kalau bagian yang berjerawatnya itu dipegang dan dipencet-pencet gitu loh. Kadang karena kaget dan sakit gitu ya, aku tuh nggak sengaja ngibasin tangan anak aku itu dengan kasar gitu loh. Dan setelahnya aku merasa menyesal banget, takut dia merasa sedih atau kayak takut dia merasa bahwa aku tuh
benci dia atau gimana gitu ya, namanya anak kecil. Meskipun aku tuh sebenarnya sering banget bilang ke dia bahwa bunda nggak suka ya jerawat bunda dipegang karena itu sakit gitu. Aku tuh sering banget, tapi ya tetap ya namanya anak kecil ya nggak langsung nurut juga gitu. Selain itu nih, yang aku kurang suka juga saat menjadi ibu adalah aku harus menghadapi orang-orang yang sok tahu, yang sering memberikan komentar atau saran yang tidak sesuai medis gitu ya, padahal nggak diminta. Dan mereka ini biasanya nih sering banget menjudge ibu-ibu baru gitu loh, padahal mereka juga sama-sama ibu-ibu gitu. Hal tersebut baru aku rasain tuh ketika ya aku menjadi seorang ibu gitu, ternyata memang semenyebalkan itu. Selanjutnya, yang aku kurang suka juga saat menjadi ibu adalah aku nggak bisa makan makanan sesuka hati gitu. Sebenarnya ini ada baiknya juga ya untuk mengontrol asupan di dalam tubuh. Tapi kadang itu menyulitkan aku untuk makan makanan yang aku pengen gitu loh. Kayak aku mau makan es krim misalnya, atau snack-snack micin misalnya ya, atau coklat, atau junk food gitulah ya. Saat anak aku kondisinya itu lagi kurang fit. Entah itu ada batuknya atau pileknya gitu loh. Kan mau nggak mau kalau aku makan di depannya dia, itu tuh pasti dia tertarik dan nanya kayak, bunda makan apa tuh gitu. Dan ya ujung-ujungnya dia kan pengen gitu loh, kayak meminta makanan tersebut. Padahal makanan itu tidak baik untuk dia gitu, jadi kurang sehat lah istilahnya ya. Nah itu sih yang aku juga kurang suka saat menjadi seorang ibu. Oke, itulah tadi beberapa hal yang aku kurang suka saat aku menjadi seorang ibu. Sebenarnya masih banyak lagi ya, cuma di video kali ini cukup itu dulu. So, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!